Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria berpenampilan abad pertengahan tengah dikejar oleh seorang tentara Inggris, di mana pria itu tiba-tiba nyasar di jalanan modern tepat saat ada sebuah mobil yang nyaris saja menabraknya. Pria itu pun dibawa ke rumah sakit, di mana para dokter dibuat keheranan dengan struktur tulang si pria yang mengalami pergeseran secara total, seperti secari kertas yang dipotong-potong kemudian disatukan kembali menjadi satu. Yang tak lama muncullah seseorang bernama Frank yang sepertinya tahu apa yang terjadi, karena tugasnya saat ini adalah untuk membawa pria itu ke fasilitas rahasia milik pemerintah. Beralih ke sebuah lokasi bersejarah kerajaan masa lalu, di mana kita akan diperkenalkan pada satu persatu tokoh utama kita. Yang pertama ada seorang profesor sekaligus arkeolog senior bernama, kita panggil saja si profesor, putranya yang bernama Chris dan murid dari si profesor yang bernama Marek. Profesor sedang memberikan pelajaran sejarah tahun 1357 ketika tentara Inggris menjajah dan menduduki sebuah desa di Prancis bernama Castelgard, dengan Chris dan Marek yang juga ikut membantu menjelaskan. Malamnya, profesor berpamitan kepada Chris anaknya untuk pergi memenuhi undangan dari salah satu divisi rahasia pemerintah yang sedang membutuhkan pengetahuan sejarahnya, di mana kita juga akan diperkenalkan pada salah satu murid profesor yang juga sama-sama seorang arkeolog bernama Kate, yang kebetulan sedang berada di dalam lubang mencari benda-benda prasejarah peninggalan dari masa lalu. Siangnya, Chris mendatangi Marek yang sedang berada di lokasi lain, lebih tepatnya sebuah lokasi pemakaman batu yang biasa disebut dengan sarkofagus, di mana pemakaman batu ini merupakan makam dari seorang kesatria Prancis dan istrinya, seorang bangsawan yang bernama Lady Claire, yang menurut sejarah pasangan ini adalah pasangan paling romantis di zamannya, yang hal itu bisa dilihat dari bagaimana keduanya saling berpegangan tangan bahkan setelah wafat, sehingga Marek amat sangat terkesan dengan kisah cinta mereka berdua ini. Semua orang pun dikejutkan oleh temuan benda bersejarah di dalam lubang penggalian, di mana Marek dan Kate pun turun ke bawah dengan dibantu oleh para mahasiswa yang ada di sana. Betapa terkesannya mereka berdua saat menemukan berbagai benda bersejarah, termasuk dinding biara yang kondisinya sudah rusak. Kate sempat mencaci maki orang yang dengan nekat atau teganya sudah merusak dinding indah ini, namun belum sampai melihat secara keseluruhan, Kate dan Marek harus sudah bergegas naik sebelum dinding ini menimpa mereka berdua. Marek tak sengaja menemukan sebuah benda aneh dari masa lalu yang sangat tidak lazim ada pada zamannya, yaitu sebuah benda bermaterial kaca yang bentuknya mirip sekali dengan kacamata. Entah asli atau bukan, mereka semua seketika terfokus pada penemuan dokumen dengan tulisan yang akan benar-benar membuat mereka semua terkejut, yakni sebuah pesan berisikan permintaan tolong yang ditulis langsung oleh ayah Chris, yaitu si profesor. Sempat mengira ini hanyalah trik belaka, tapi ketika dicocokkan dengan kacamata milik profesor, mereka akhirnya percaya 100% bahwa kaca tersebut berasal dari 600 tahun yang lalu, di mana Chris langsung menghubungi orang dari divisi rahasia untuk menanyakan perihal keberadaan ayahnya saat ini. Tiba di markas divisi rahasia, bukannya mendapat penjelasan tentang kemana si profesor, Marek dan kawan-kawan justru malah ditunjukkan sebuah mesin atau alat yang bisa memindahkan satu benda dari titik A ke titik B, dari satu kota ke kota yang lain dalam waktu yang relatif singkat, yang hal ini biasa disebut sebagai teleportasi. Nah, mereka mencoba mengirim sebuah objek, yaitu cangcut atau celana dalam, dari markas mereka menuju ke Meksiko, tetapi kata orang Meksiko, objek tersebut tidak pernah muncul. Padahal di sini objek tersebut jelas-jelas menghilang. Lah, lantas kemana perginya objek tersebut? Mereka pun melakukan eksperimen kedua dengan mengirim objek baru, yaitu kamera, dan hasilnya kamera tersebut menangkap beberapa gambar seperti pepohonan di hutan belantara, termasuk foto-foto bintang di langit, yang ketika mereka uraikan rasi bintangnya, sungguh terkejutnya para ilmuwan saat mengetahui bahwa kamera tersebut tidak hanya berada di tempat yang salah, tetapi juga waktu yang salah, yaitu tahun 1357 di Prancis, lebih tepatnya desa bernama Castelgard, sehingga dengan kata lain, para ilmuwan tidak sengaja telah membuat sebuah lubang cacing atau wormhole, atau mungkin ya semacam mesin waktu lah, yang bisa membawa mereka ke masa lalu, tetapi hanya di tahun itu saja.
Itulah alasan kenapa mereka membutuhkan pengetahuan si profesor, karena hanya beliaulah orang yang paling paham tentang sejarah. Mereka mengirim si profesor ke tahun 1357 dengan sebuah alat kecil yang bisa dipakai sebagai tiket pulang. Namun terjadi masalah saat si profesor tak kunjung kembali ke masa depan, alias terjebak di tahun 1357, sehingga kedatangan Marek dan kawan-kawan ke sini adalah untuk menjemput profesor yang saat ini terjebak di masa lalu. Tak hanya Marek, Chris, dan Kate saja, pria bernama Frank yang kita lihat tadi di awal film juga akan ikut. Dia bersama 3 anak buah tentaranya bertugas untuk melindungi dan menjaga keamanan mereka bertiga selama berada di masa lalu. Kemudian ada seorang ahli fisika yang jenius yang juga diutus untuk ikut jaga-jaga apabila alat kecilnya atau alat kecil yang untuk membawa mereka pulang mengalami kerusakan atau ada trouble yang bersifat teknis. Si ahli fisika ini akan membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah masing-masing dari mereka diberi kalung alias alat kecilnya dan sudah berpakaian seperti tahun 1357, Marek dan kawan-kawan akan masuk ke dalam sebuah alat besar yang di tengahnya terdapat inti reaktor atau reaktor inti dengan dinding-dinding yang dipenuhi oleh cermin, yang mana proses ini akan sedikit menyakitkan oleh karena tubuh mereka akan diuraikan menjadi sekecil atom dan disutukan kembali seperti semula. Inilah lorong waktu, dan inilah timeline. Tiba di tahun 1357, Frank memberitahu mereka semua cara untuk pulang, yaitu dengan cukup tekan saja alat kecil atau kalung yang mereka kenakan. Yang tak lama, muncullah seorang perempuan asli tempat ini yang menyuruh mereka semua untuk segera berlari. Sungguh sial bagi ketiga anak buah Frank yang harus mati oleh tentara Inggris, di mana satu di antaranya sempat mengambil granat tepat saat tentara Inggris berhasil melepaskan beberapa anak panah, sehingga ketika si tentara kembali ke markas, granat tersebut pun jatuh ke lantai dan mengakibatkan mesin waktunya mengalami kerusakan yang sangat parah. Kembali ke hutan yang di situ Frank, Chris, Katie, dan si ahli fisika benar-benar shock dengan acara penyambutan yang penuh adrenalin ini, di mana si ahli fisika sempat akan menekan tombolnya untuk pulang dikarenakan terlalu takut dan mentalnya belum siap dengan ini semua. Tetapi Frank berhasil mencegahnya untuk jangan tekan dulu sebelum si profesor berhasil ditemukan. Marek sendiri terpisah dari yang lain yang secara kebetulan mempertemukan dia dengan wanita yang tadi berlari, alias warga pribumi asli dari zaman ini, di mana mereka sempat ketahuan, meski akhirnya Marek terpaksa membunuh satu tentara Inggris atas dasar membela diri. Setelah berkumpul, si wanita pribumi pun membawa mereka ke desa Castelgard yang saat ini sudah dikuasai sepenuhnya oleh tentara Inggris. Yang berdasarkan buku sejarah yang sudah dibaca oleh Marek, malam ini adalah malam peristiwa besar, yakni terjadinya perang atau serangan dari tentara Prancis yang ingin merebut wilayah ini dari tentara Inggris, sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha dan harus segera menemukan si profesor untuk dibawa pulang. Sungguh sial nasib mereka saat tentara Inggris berhasil menyergap dan menangkap mereka untuk dibawa menghadap langsung sang pimpinan tertinggi pasukan Inggris yang bernama Lord Oliver. Ini bebenguknya, beliau sangat benci sekali dengan Prancis termasuk orang-orangnya, yang hal itu dibuktikan dengan pembantaian yang dilakukan terhadap seluruh penduduk desa asli desa Castelgard ini, sehingga kemunculan Marek dan kawan-kawan tentu menjadi pertanyaan besar tentang dari mana asal mereka dan apa tujuan datang ke tempat ini. Marek dan kawan-kawan pun mengaku berasal dari Skotlandia dan sedang mencari master mereka yakni si profesor, di mana Lord Oliver tiba-tiba menyadari satu orang di antara mereka yang sepertinya keturunan Prancis yang memang adalah orang Prancis, yaitu si ahli fisika, dan tiba-tiba ya, satu-satunya orang jenius di kelompok ini pun mati mengenaskan, sementara Marek dan kawan-kawan dimasukkan ke dalam kurungan bersama dengan si profesor yang ternyata masih hidup dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah.
Marek pun penasaran dengan apa yang Profesor tawarkan kepada Oliver sampai-sampai beliau dibiarkan tetap hidup. Ternyata si Profesor terpaksa menawarkan sebuah senjata yang belum ada pada zaman ini, atau mungkin saja pengetahuannya belum sampai ke situ, yaitu sebuah senjata bernama api Yunani yang terdiri dari belerang, kapur tohor, dan minyak bumi, yang apabila api ini disiram dengan air maka justru akan semakin membesar, sehingga itulah yang membuat Lord Oliver tertarik dan membiarkan si Profesor tetap hidup. Si wanita sendiri harus menghadapi Lord Oliver yang berhasil mengetahui jika dialah yang membawa Marek dan kawan-kawannya ke desa ini, sementara Kate dan yang lain nampak sedang berpikir untuk mencari cara untuk keluar dari kurungan ini yang berbekal pengetahuan 600 tahun dan pemikiran yang lebih maju dan modern. Tentulah mereka jauh lebih pintar, cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang pada zaman ini, sehingga itulah yang membuat Kate nekat naik ke atap gubuk untuk membuka pintu kurungannya dari luar. Setelah semua orang berhasil keluar, lagi-lagi Marek terpisah dari yang lain dan sengaja bertemu dengan si wanita yang sedang bersembunyi, sementara si Profesor dan yang lainnya terlihat sudah berada di luar dengan Frank yang menyuruh semua orang untuk tekan alat kecilnya. Namun karena para ilmuwan masih sedang memperbaiki mesinnya, alat tersebut pun gagal untuk membawa pulang, sehingga Chris, Kate, Profesor, dan Frank pun terpaksa bersembunyi di dalam pondok kosong untuk sementara waktu. Lord Oliver pun memerintahkan pasukannya untuk memeriksa semua pondok di mana si Profesor dan Frank pun harus tertangkap, sementara Chris dan Kate berhasil kabur melalui jalur lain hingga mereka berdua bisa kabur dari desa tersebut. Marek dan si wanita sendiri terlihat terus melarikan diri melalui jalur air, di mana keduanya mengobrol tentang diri masing-masing dengan si wanita yang masih penasaran dari mana asal Marek, karena dari cara bicara dan lelegennya. Lelegen itu artinya bahasa tubuh atau body language lah kalau bahasa kerennya mah, jelas berbeda dengan pria kebanyakan yang pernah ditemuinya pada zaman ini. Namun Marek tetap merahasiakan jati dirinya untuk supaya misinya tetap terjaga dengan baik. Tibalah mereka di seberang, di situ sudah ada pasukan Prancis yang menunggu si wanita, di mana seorang komandan Prancis tiba-tiba memanggil wanita ini dengan sebutan Claire alias Lady Claire, yang sungguh terkejutnya Marek saat baru menyadari jika wanita yang sedari tadi bersamanya ternyata adalah seseorang yang selama ini dikaguminya, yang makamnya sendiri diabadikan dalam bentuk sarkofagus alias makam batu yang sempat kita lihat di adegan awal tadi. Si komandan pun sangat berterima kasih kepada Marek karena telah menyelamatkan adiknya dari genggaman Lord Oliver yang jahat, di mana si komandan mengungkapkan bahwa malam ini mereka berencana untuk menyerang tentara Inggris di istana di atas bukit. Alih-alih akan ikut ke tempat aman bersama Lady Claire, Marek justru berencana untuk kembali ke desa menyelamatkan teman-temannya, sehingga Lady Claire yang khawatir pun memberikan sedikit kecupan di pipi sebagai rasa terima kasih sekaligus penyemangat agar Marek bisa menjaga dirinya dengan baik. Tak lama setelah berpisah dengan Claire dan pasukan Prancis, Marek justru harus tertangkap oleh beberapa tentara Inggris yang sedang melakukan sweeping. Begitupun dengan Claire yang juga ikut tertangkap setelah dia memilih memisahkan diri dari kakaknya. Marek pun dijadikan tawanan bersama dengan si Profesor dan Frank, yang di situ mereka mungkin akan terkejut untuk kesekian kalinya saat baru menyadari jika salah satu tentara Inggris yang berada di dekatnya adalah Will, mantan anak buahnya yang sempat terpisah dari kelompok dan harus bertahan hidup selama 1 tahun di zaman ini. Bermodalkan pengetahuan dan taktik militer, Will berhasil mengambil hati Lord Oliver hingga dipercaya sebagai salah satu kapten perang di pasukan Inggris, di mana Will tiba-tiba menusuk Frank akibat dendam dan sakit hati ditinggalkan sendirian di zaman ini tanpa adanya itikat baik dari Frank yang setidaknya datang kembali untuk menjemput. Karena desa Castelgard dibakar habis oleh tentara Inggris, Chris dan Kate pun tidak memiliki pilihan lain selain tetap bersembunyi. Namun mereka ingat tentang buku sejarah yang menuliskan bahwa malam ini akan terjadi perang di istana yang berada di atas bukit, sehingga mereka berdua memutuskan untuk mencari terowongan rahasia yang mengarah langsung ke dalam istana, yang terowongan tersebut berada tepat di biara yang sempat mereka masuki ketika di adegan awal tadi.
Setibanya di biara, sudah ada beberapa pendeta yang menyambut mereka dengan hangat karena memang si profesor sebelumnya sudah pernah datang ke sini, bahkan meletakkan sebuah catatan dalam bentuk dokumen lengkap dengan kacamata, sehingga sekarang semuanya menjadi masuk akal dengan bagaimana si profesor mengirim permintaan tolong kepada Chris yang berada di masa depan. Karena terowongan rahasia menuju istana berada tepat di belakang dinding biara, Kate pun terpaksa merusak dinding tersebut hingga fakta mengejutkan pun terungkap bahwa pelaku atau orang yang sempat Kate caci maki telah merusak dinding indah ini rupanya tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Kembali ke tentara Inggris yang sudah sampai di istana, Profesor dan Marek minta paksa untuk secepatnya membuat apa yang sudah dijanjikan kepada Lord Oliver, yaitu senjata api Yunani yang dengan pengetahuan modern mereka tentunya tidak sulit bagi keduanya untuk membuat apa yang diinginkan oleh Lord Oliver, sehingga tepat pada malam hari saat perang sudah mau dimulai, Lord Oliver mempersilahkan Marek dan Profesor untuk mendemonstrasikan api Yunani ciptaannya. Dan ya, api tersebut terbukti semakin besar ketika disiram dengan air, sehingga Lord Oliver segera meminta mereka berdua untuk buatkan 20 lagi api seperti itu, karena jika mereka menolak, maka Lord Oliver mengancam akan mengganti password akun Gmail mereka berdua. Fasilitas sendiri, para ilmuwan sudah hampir berhasil memperbaiki mesinnya, namun selalu saja ada orang yang ngariweuh atau punya pemikiran beda dengan yang lain, yang kebetulan orang itu adalah pimpinan proyek ini sendiri yang bernama Doniger. Ini pemungnya, sehingga yang harusnya mesin ini bisa lebih cepat diperbaiki malah menjadi ngaret gara-gara Doniger yang mengajak para ilmuwan untuk adu debat. Kembali ke medan perang, Lord Oliver nampaknya bisa tertawa lebar ketika serangan demi serangan yang dilancarkannya berhasil membuat pasukan Prancis pabuis tidak karuan, yang karena tidak bisa terus seperti ini terus, si komandan alias kakak kandung Lady Claire pun memiliki strategi lain untuk mengalahkan Inggris, yakni dengan cara masuk ke dalam terowongan rahasia di dalam biara yang secara kebetulan tak sengaja mempertemukannya dengan Chris dan Kate, juga tak sengaja menjadi penyebab kenapa kacamata milik si profesor pecah dan jatuh ke lantai. Sempat terkejut oleh kemunculan si komandan, Chris dan Kate akhirnya tahu bahwa Prancis berada di pihak mereka, sehingga ketika mereka semua sudah berada tepat di bawah istana, ketiganya pun segera keluar dan melakukan serangan kejutan dari dalam istana. Di detik-detik riuh itulah Marek mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Claire dari jerantar yang mengalungi lehernya, dan tiba-tiba Marek mau tidak mau harus mengangkat pedangnya untuk bertarung melawan Will si pengkhianat, di mana keduanya bertarung dengan kurang beradrenalin, dengan Marek yang berhasil mengalahkan si Will dengan cukup mudah. Si komandan sendiri terlihat sedang bertarung dengan musuh bebuyutannya, yakni Lord Oliver, di mana si komandan harus tumbang saat Lord Oliver jauh lebih hebat darinya. Yang ketika Lord Oliver akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba saja Chris muncul dari belakang dan kematian Lord Oliver menjadi tanda kemenangan bagi tentara Prancis yang berhasil merebut kembali istana sekaligus tanah pertiwi mereka, tepat saat mesin waktunya selesai diperbaiki berkat salah satu ilmuwan yang berhasil atau nekat mengurung Doniger di dalam satu ruangan. Namun masalahnya, Chris dan kawan-kawan hanya punya waktu 1 menit untuk pulang, di mana Marek memilih untuk tetap tinggal di zaman ini demi untuk Claire yang menjadi wanita idamannya. Chris, Kate, dan Profesor berkumpul, mereka bertiga pun terus menekan-nekan tombol alat kecilnya, namun ketiganya tak kunjung kembali dikarenakan mesin waktunya baru saja memulai prosedur pengaktifan, yang pada detik-detik peluncuran, si Doniger pun berhasil keluar dari dalam ruangan dan segera berlari masuk ke dalam mesin tersebut dengan maksud untuk mematikannya dari dalam, tetapi sungguh apes nasib Doniger yang harus tewas di tahun 1357 gara-gara terlambat keluar dari dalam mesinnya, sedangkan Chris, Kate, dan si Profesor berhasil kembali ke masa depan dengan selamat walafiat, sehat, dan jaya sentosa. Beberapa waktu berlalu, mereka bertiga kembali ke lokasi pemakaman batu, di mana pasangan
yang diabadikan dalam sarkofagus ini tidak lain dan tidak bukan adalah Marek sendiri dan Lady Claire istrinya, sehingga kedatangan mereka ke masa lalu sama sekali tidak merubah apapun di masa depan karena secara teknis mereka semua ikut andil dalam terbentuknya sejarah itu sendiri. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan bolos pelajaran sejarah. Itu saya mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Celana boxer Napoleon Bonaparte.